Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua dan semoga semua teman-teman berada dalam kondisi baik. Jadi hai ibu yang sekarang sudah menjadi mualaf, saya hanya mengingatkan kepada Anda bahwa di dalam iman Kristen, Yesus diakui sebagai Tuhan. Itu tidak terbatas kepada tindakan-tindakannya yang mana melakukan mukjizat. Dan karena itu berdasarkan presentasi yang Anda sampaikan inilah, Anda telah mempertontonkan ketidaktahuan Anda tentang iman Kristen, dan saya sangat kasihan kepada Anda. Dan dalam bagian ini sebelum sama-sama kita akan menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 23 sampai ke 24, dan saya berharap teman-teman bersedia membaca ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut dan setelahnya nanti akan kita tanggapi sama-sama. Saat ketika kami berdiskusi, teman saya itu mengatakan seperti ini, ya kamu kenapa menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Terus saya katakan, ya iyalah Yesus itu menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur. Terus habis itu membangkitkan Yohanes, ya kan? Membangkitkan orang mati, Lazarus. Padahal udah 3 hari udah dikuburkan, terus dibangkitkan. Orang buta, orang kusta, banyak kan mengusir roh jahat yang ada di babi-babi, iya, gitu kan? Banyak sekali yang Yesus lakukan saat itu. Jadi banyak lalu melipat gandakan yang 5 roti dan 2 ikan. Ya itu kan berada skala minggu ya Mbak ya. Itu masa lalu. Kedua tentang kisah Nabi Ibrahim, atau dikatakan dulu sebagai Abraham. Ya, Abraham, lalu Siti Hajar, Siti Sarah, lalu Ismail dan Ishak. Jadi kalau kita tahu kan Ibrahim memiliki istri pertama Siti Hajar, lalu yang kedua Siti Sarah. Siti Hajar mempunyai anak Ismail dan Sarah punya anak Ishak. Benar ya? Nah teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan videonya dan sangat jelas ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah, apakah di dalam iman Kristen, karena Yesus melakukan banyak mukjizat maka kita mengakuinya adalah Tuhan? Tentu saja tidak terbatas pada pengertian yang demikian. Dan oleh karena itu, apa yang baru saja dipresentasikan, disampaikan oleh seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf ini menunjukkan bahwa beliau ini semasa menjadi Kristen, ia tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen, dan ini sangat kasihan teman-teman. Nah teman-teman, sekarang mari kita memperhatikan dalam beberapa bagian Alkitab. Misalnya di dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-11. Hal-hal inilah yang membuat kita di dalam iman Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena para malaikat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah kesaksian para malaikat kepada para gembala yang ada di padang pada malam hari pada masa itu. Dan tidak hanya itu teman-teman, misalnya di dalam kitab Yohanes pasal pertama ayat yang pertama yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-14 pasal yang sama bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi berdasarkan 2 ayat ini saja, ini sudah bisa menunjukkan bahwa sejatinya yang membuat iman Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan semata-mata atau bukan terbatas pada tindakan Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat. Sekalipun hal demikian menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Misalnya teman-teman, dalam bagian ini tadi beliau tidak menjelaskan bahwa di dalam kitab Injil Tuhan Yesus juga melakukan satu tindakan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri, yaitu memberikan pengampunan dosa. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Allah yang sejati.
Nah, mungkin sebagian mereka yang menjadi tetangga kita akan keluar-keluar dan segala macamnya, apalagi dengan ayat yang baru saja kita baca tadi yang mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Di dalam ayat ini justru juga ditekankan bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah, memberikan petunjuk bahwa penghormatan yang diberikan kepada Bapa di sorga juga harus diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang pertama, teman-teman. Sekarang poin yang kedua, sebagaimana tadi beliau ini sampaikan bahwa karena tadi dia ini berbicara tentang iman Kristen, bahwa yang menjadi istri pertama dari Abraham itu adalah Hagar. Dalam keimanan mereka menyebutnya adalah Hajar. Nah, teman-teman, kalau kalian membaca dalam kitab Kejadian, teman-teman akan menemukan bahwa yang menjadi istri sah dan istri pertama dari Abraham adalah Sarah, bukan Hagar. Hagar itu menikah dengan Abraham oleh karena permintaan dari Sarah, bukan karena Abraham yang memiliki istri pertama adalah Hagar. Hagar itu adalah perempuan yang bekerja atau menjadi pembantu dari Sarah. Dan kemudian yang melahirkan anak perjanjian dan juga yang menerima perjanjian itu adalah Abraham beserta dengan istrinya Sarah, bukan Hagar. Karena itulah di dalam Alkitab berdasarkan silsilah keturunan atau nenek moyang dari Israel itu dihitungnya Abraham, Ishak, Yakub dan ke-12 suku Israel. Nah, itu ya teman-teman. Nah, berdasarkan hal ini sebenarnya ini menunjukkan bahwa beliau ini masih menjadi Kristen, dia tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Di dalam durasi video fullnya, dia ini berbicara panjang lebar tentang iman Kristen dan semuanya dari awal sampai selesai, nggak ada yang benarnya. Ibarat seorang murid mengikuti ujian, lalu diberikan soal-soal dan satu pun tidak ada jawaban yang benar. Jadi oleh karena itu, ibu yang sudah menjadi mualaf, bagi saya secara pribadi sih mengenai tindakan Anda, keputusan Anda sekarang sudah menjadi mualaf, itu adalah hak Anda. Tetapi ketika Anda berbicara tentang iman Kristen, apalagi tadi dengan semangatnya dan Anda ketawa ketiwi, ya silakan saja. Tetapi justru ini menunjukkan bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen dan Anda sangat kasihan sekali. Anda dengan bangganya membicarakan sesuatu yang Anda jelas-jelas tidak paham. Bahkan dalam bagian ini tadi teman-teman, ia juga sempat salah menyampaikan bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Yohanes. Lalu tadi langsung diluruskan oleh temannya, yaitu membangkitkan Lazarus. Jadi kepada Anda yang sudah menjadi mualaf, dan teman-teman ini nanti akan kita bahas di bagian yang lain lagi, karena sebenarnya dia ini berbicara panjang lebar tentang iman Kristen. Dan karena itu mari kita membahasnya tahap demi tahap. Dan di dalam bagian ini bisa kita simpulkan bahwa beliau ini kalau benar sebelumnya dia adalah beragama Kristen, dia tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Dan hal inilah yang perlu selalu kita ingat. Kita tidak boleh sekedar Kristen karena keluarga kita adalah Kristen. Kita perlu menjadi Kristen yang benar-benar mengalami Tuhan, yang benar-benar memahami Tuhan. Lihat saja dalam bagian ini. Jadi sekian teman-teman, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.